Mari kita teduhkan hati kita. Bapa, inilah kami Tuhan, umat-Mu yang Engkau panggil, dan kami bersyukur di dalam anugerah-Mu kami boleh menerima dan merespon akan panggilan Tuhan untuk boleh bersekutu malam ini. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Bantulah kami yang terbatas, kami yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama satu tema, The Pursuit of God, ya, yang bisa saya terjemahkan atau kita mengerti sebagai mengejar Allah. Tadi seperti dari lagu, dari perenungan, dari doa-doa yang sudah kita naikkan, kita bersyukur kita ketika diberikan tema ini, waktu membayangkan tentang mengejar Allah, apa yang ada di benak kita, Bapak Ibu. Mungkin pada waktu kita melihat pesawat atau sebuah kereta yang akan segera berangkat, kita cepat-cepat ingin pergi ke sana supaya kita tidak ketinggalan. Pada waktu kereta itu kita tidak bisa kejar, maka kita akan melewatkan kesempatan itu. Apakah ketika kita mengejar Tuhan seakan-akan Tuhan itu adalah sesosok Allah yang pasif, sehingga kita harus pergi menuju ke sebuah tempat untuk boleh bertemu dengan Tuhan, untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan di sana menunggu kita. Seperti malam ini, apakah Tuhan sedang menunggu kita untuk boleh datang malam hari ini, sehingga di waktu yang tertentu kita bisa bertemu dengan Dia? Atau mungkin kita pernah berpikir pada waktu mengejar Allah itu seperti seorang pria yang mengejar pujaan hatinya. Si pria akan berjuang, dia akan tidak memikirkan pengorbanan apapun yang harus dia keluarkan. Yang penting dengan kasihnya itu dia akan mengejar wanita itu sampai kapan? Sampai mereka menikah. Nah, waktu mereka setelah si wanita itu menjadi istri dari si pria itu, apakah si pria masih perlu mengejar wanita tersebut? Mungkin Pak Bapak katakan ya nggak perlu lagi karena kan tujuannya sudah tercapai. Saudara, apakah pada waktu kita mengejar Allah, Allah itu kenapa harus dikejar? Bukankah kita sudah memiliki Allah dan Allah juga kita dimiliki oleh Allah. Tetapi kenapa kita masih perlu atau kenapa kita harus mengejar akan Tuhan? Penulis buku A.W. Tozer yang menulis buku The Pursuit of God, dia menuliskan satu kalimat yang bisa kita renungkan malam hari ini. Ada sebuah paradoks, ada sebuah sepertinya sesuatu hal yang sulit dimengerti di dalam kasih antara Tuhan dengan kita sebagai umatnya. Apa yang terjadi di dalam relasi kasih itu, di mana kita sebenarnya sudah menemukan Allah, namun kita masih rindu untuk mengejar Dia oleh karena kasih tersebut. Saudara, pada waktu kita melihat relasi kasih antara kita dengan Tuhan, artinya mengejar Allah itu bukan lagi sebuah dijangka waktu tertentu saja atau temporary. Kita mengejar Tuhan pada waktu minta maaf ketika kita memang sedang di dalam krisis tertentu sehingga kita sungguh-sungguh mencari Dia. Mengejar Tuhan itu juga bukan hanya berbicara tentang Allah itu menunggu kita sehingga kita itu harus aktif. Dan pada waktu kita tidak mengejar Tuhan, Allah itu seakan-akan tidak ada dalam hidup kita. Apakah demikian? Sekalipun kita dikatakan mungkin tidak sedang mengejar Allah pun, Allah sebenarnya sudah hadir dan senantiasa hadir. Saudara, mengejar Allah juga berbicara soal proses seumur hidup, berbicara soal perjalanan kita. Betapa banyak kita mungkin melihat
mengejar Allah itu sebagai sebuah komitmen. Sampai kapan kita mengejar Allah? Sampai kita bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Saudara, pursuing God adalah ketika kita dipenuhi oleh kasih dan kehadiran Tuhan itu, namun kita masih terus haus, kita masih ingin merindukannya. Dan sebuah kerinduan itu yang kita jalani seumur hidup kita. Saudara sekalian, kalau kita memang akan berjalan di dalam perjalanan ini, dari manakah kita akan mulai? Saudara, ada 3 prinsip ketika kita berbicara tentang pengejaran kita akan Allah. Kita harus memahami sungguh-sungguh 3 hal ini. It begin with God, it depends on God, and it ends in God. Kenapa saudara? Karena mudah sekali di dalam pengejaran kita akan Allah. Kalau kita tidak memahami, sekalipun kita bisa mengejar Allah, itu karena Allah move first. God move first. Bukan kita yang bergerak dulu, bukan kita yang mengambil inisiatif, bukan kita yang aktif. Tetapi Allah yang memulai sebuah panggilan untuk kita boleh berelasi dengan Dia. Saudara sekalian, pada waktu kita mengejar Tuhan, kita tidak bisa bergantung kepada diri kita sendiri. Kita tidak bisa katakan, iya ini saya yang rajin, saya cari Tuhan loh. Mau saya sakit, mau saya susah, saya akan berjuang sekuat tenaga. Saya akan hadir kebaktian doa. Saya juga tidak peduli kondisi saya yang sulit, saya pasti akan ingat Tuhan. Saya pasti akan mengutamakan Tuhan. Saudara, fondasi di dalam perjalanan kita mengejar Allah harus bergantung sepenuhnya kepada anugerah dan kekuatan Tuhan. Karena kalau kita melihat, kita bisa mencari Tuhan karena Allah yang mencari kita, itu faktor utamanya. Tapi kita juga melihat kalau Tuhan yang memang memulai, ya udah kita pasif aja. Kan Tuhan akan memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan. Tetapi selalu ada tension, ada sebuah tarik-menarik antara apa? Usaha kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan dengan anugerah itu. Berapa banyak kita mengerti, memahami, oh kalau Tuhan memang adalah Tuhan yang aktif, ya udah saya diam saja. Kita bergantung aja sama Tuhan. Saudara sekalian, ada sebuah ilustrasi yang membantu kita untuk memahami antara human effort dengan divine grace. Saudara, sebuah kapal layar itu bergantung kepada kekuatan angin untuk boleh berlayar. Tetapi di dalam kapal layar itu juga ada seorang pelaut yang apa? Yang handal. Saudara boleh membayangkan, divine grace itu seperti angin. Angin yang bertiup, tapi angin itu kapan akan bertiup kita tidak tahu. Tapi angin itu akan datang. Jadi sekalipun pelautnya itu belajar melaut, belajar bekerja keras, bahkan bangun pagi-pagi untuk boleh mengeluarkan kapalnya, tapi kalau tidak ada angin, tidak ada divine grace, dia tidak bisa berlayar. Tetapi kita punya kapal, kita punya anugerah, tetapi kita tidak dilatih bagaimana kita mengendalikan kapal, bagaimana kita bisa peka. Ini angin akan datang, ini angin yang baik, oh ini angin yang tidak cocok untuk berlayar. Kita perlu skill, kita perlu exercise untuk boleh mengerti bagaimana di dalam pengejaran akan Allah itu ada usaha manusia, tapi juga ada divine grace. Saudara, kembali kepada nats yang hari ini akan kita baca bersama-sama di Mazmur 63. Daud membuka Mazmur itu dengan sebuah kerinduan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus.
tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Saudara, pada waktu berbicara tentang pengejaran Allah, itu dimulai dari Allah, itu bergantung dengan Allah. Dan dari sisi manusia, ada satu faktor yang begitu penting, yaitu kerinduan, desire. Desire untuk mencari Tuhan. Saudara sekalian, saya nggak tahu bagaimana kesan saudara pada waktu membaca Mazmur 63 ini. Kita mungkin melihat, oh ini adalah kerinduan Daud. Daud adalah orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Daud itu relasinya begitu intim, begitu personal. Tapi permisi tanya, pada waktu kita berbicara tentang doa, berbicara tentang kita membangun relasi dengan Tuhan, berapa banyak itu dimulai atau berapa banyak kita itu berelasi dengan Tuhan karena itu rindu atau karena kewajiban? Coba kita pikir. Pada waktu berbicara soal baca firman, berbicara soal doa, berbicara soal ya ketika kita mau dekat sama Tuhan, itu lebih banyak karena kita rindu atau karena sudah sewajibnya. Hari ini kita hadir di kebaktian doa karena kewajiban, duty, atau karena desire. Teman-teman, ada sebuah permasalahan ketika kita berpikir memang kita harus melakukan sesuatu itu karena it is good. It is good to pray. It is good to read the Bible. It is good untuk beribadah, untuk bersekutu. It is good dan kita melakukannya. Tetapi tidak setiap saat kita rindu, benar? Ada saat tertentu memang jujur kita sebenarnya nggak pengen doa. Kita sebenarnya nggak bisa berdoa juga. Karena di saat-saat itu terlalu berat, terlalu sulit. Saudara, pada waktu saya melihat kerinduan kepada Allah yang dituliskan oleh Daud, saya berpikir gitu ya, apakah Daud memiliki kerinduan itu, kerinduan yang bagaimana bisa maintain the desire to seek God. It is our struggle. Pergumulan kita juga. Mungkin itu pergumulan tapi kita nggak sharingkan. Ya apa kata rekan-rekan kita, saya udah lama saya nggak pengen doa sih. Saya tahu saya harus berdoa tapi saya nggak bisa berdoa. Kita mungkin malu untuk mengatakan itu. Saudara, memang keinginan atau kerinduan itu nggak bisa dipaksa. Tidak bisa diproduksi sendiri. Desire itu berasal daripada Tuhan. Tetapi desire itu juga bisa disupport oleh disiplin-disiplin rohani, spiritual disiplin. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada kalau aku pengen doa, ya udah aku doa. Kalau aku lagi rindu berdoa, ya aku cari Tuhan. Tapi rasanya aku lagi nggak mood nih, nggak mau doa. Ya udahlah, skip aja. Apakah seperti ini? Makanya kenapa kita melakukan disiplin membaca firman, disiplin berdoa. Sekalipun kita lagi nggak pengen untuk berdekat sama Tuhan, tidak pengen untuk berdoa, di situ kita sebenarnya paling membutuhkan untuk boleh berdoa. Nah, saudara sekalian, kita akan memilih spiritual disiplin, disiplin rohani ketika kita memiliki kerinduan. Jadi kerinduan itu seperti benih ya Bapak Ibu, seperti benih, tetapi kerinduan itu saja sangat rapuh. Perlu ada yang namanya disiplin rohani yang menolong kita untuk terus menjaga relasi kita bersama dengan Tuhan. Jikalau ada banyak hal yang mungkin membuat kita letih, kemudian juga distraksi dan lain sebagainya, kita sulit untuk
memaintain atau menjaga disiplin kehidupan rohani kita. Nah, saudara sekalian, ada sebuah doa yang sebenarnya dituliskan dengan begitu jujur oleh seseorang. Karena sebenarnya musuh utama dari orang-orang percaya pada hari ini, kita pikir apa sih yang paling menjadi challenging untuk kita berdekat sama Tuhan hari ini? Kesibukan? Kenikmatan hidup? Yang paling challenging untuk orang-orang Kristen, gak lihat usia ya, gak lihat umur, masih usia kerja atau masih muda sekalipun, adalah distraction. Saudara, distraction ini adalah musuh yang paling utama saat ini, saudara. Entah itu kita sadari atau kita gak sadari. Distraksi itu memecah fokus kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Dan pada waktu kita merasa diri kita kayaknya desire saya itu begitu lemah, begitu kurang. Saudara, itu pun kita bisa datang kepada Tuhan untuk kita minta. Jadi pada waktu kita tidak ingin berdoa, kita datang saja kepada Tuhan. Jujur, Tuhan, saya lagi gak pengen berdoa. Tolong saya untuk boleh berdoa. Tolong saya untuk boleh berdiam bersama Tuhan. Saudara sekalian, saya dibesarkan di dalam sebuah gereja Injili gitu ya. Sama GKJMB dulunya, sekarang menjadi GKY. Saya dibesarkan dan saya dididik untuk berdoa sejak saya masih sekolah minggu. Jadi di dalam konsep saya tentang berdoa, orang Kristen harus berdoa. Mau lakukan apa-apa harus berdoa. Sehingga doa itu menjadi sebuah habit, kebiasaan. Tanpa saya sebenarnya memaknai doa itu atau mencari Tuhan itu dengan sebuah makna yang lebih. Saya bisa dikatakan second hand faith. Jadi saya melakukan sebuah rutinitas rohani itu karena saya diberitahu. Tapi saya belum tentu mengalaminya. Dan saya memang waktu itu belum mengerti, tapi saya lakukan. Doa yang saya kenal adalah dua macam doa ini. Simple prayer dan juga doa syafaat atau prayer of petition. Nah, sebenarnya ini adalah doa yang umum dan yang sebenarnya sering kali kita lakukan. Simple prayer ini termasuk doa makan, doa sebelum tidur, doa pengakuan dosa, doa pujian. Ya pokoknya ya kita mengatakan kepada Tuhan dengan tulus gitu ya. Kita persembahkan dalam berbagai situasi. Kita melakukan simple prayer setiap hari. Kemudian juga kita melakukan doa syafaat. Nah, saya masih ingat pada waktu saya remaja saya bisa ikut kebaktian doa dan saya melihat kanan kiri saya gitu ya. Saya belajar berdoa dengan meniru. Dan saya melihat apa sih yang sebenarnya kita lakukan pada waktu berdoa. Orang-orang dewasa mengatakan kalau berdoa harus buka suara. Bahkan juga ada yang sangat suaranya sangat semangat gitu ya. Jadi saya belajar bahwa berdoa itu harus semangat, harus buka suara. Itulah doa yang berapi-api. Berdoa untuk orang lain. Saudara, saya melakukan doa simple prayer dan juga doa syafaat gitu ya. Saya diajarkan kamu gak boleh egois, kamu harus berdoa juga untuk kebutuhanmu sendiri juga untuk orang lain. Jadi saya belajar itu. Tapi makin saya bertumbuh besar dan saya masuk ke seminari, di situ pun ya saya harus berdoa. Ada kebaktian doa pagi, ada kebaktian doa malam, ada kebaktian doa kelompok, ada doa kamar sebelum tidur. We pray all the times. Tapi saya juga bingung katanya gitu ya. Doa itu mengubahkan kehidupan kita. Tapi saya rajin berdoa sih, tapi kok kayaknya kehidupan saya tetap sama. I don't understand, tapi saya katakan saya rasa saya sudah melakukan yang seharusnya saya lakukan.
Saya datang ke gereja berdoa, saya di rumah berdoa, apalagi di seminari ya kita dilingkupi oleh suasana rohani, atmosfer rohani. Sampai beberapa tahun lalu saya mengenal satu model doa, dimensi doa yang berbeda yang selama dari kecil sampai saya masuk ke seminari pun saya tidak mengenal doa kontemplatif gitu ya. Doa kontemplatif itu di mana saya diperkenalkan sebuah cara berdoa yang berbeda, di mana kontemplatif itu berdoa bukan activity. Prayer is not doing something. Prayer is not only talk and talk gitu ya. Prayer as being. Saudara, saya pada waktu diperkenalkan itu saya seperti anak kecil yang kembali belajar untuk berdoa. Kembali mengerti sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan pada saat saya berdoa. Toh saya sudah jadi hamba Tuhan, saya mengerti teologi doa. Tetapi doa belum menjadi sebuah hal yang benar-benar deep dalam hidup saya. Ketika saya melihat Daud di ayat yang ke-7, ini yang melatar belakangi kita mengapa saya menyinggung contemplative prayer. Ayat ke-7, saudara perhatikan, it's really simple words. Apabila aku ingat kepadamu di mana? Di tempat tidurku. Lalu Daud melakukan apa? Merenungkan Tuhan sepanjang kawal malam. Saudara, saya heran dengan orang-orang the spiritual giant yang saya baca autobiografinya, di mana mereka tuh bisa berdoa berjam-jam. Saya nggak bisa loh berdoa berjam-jam. Bahkan ada yang dituliskan Presiden Amerika, dia bisa pagi-pagi sekali berdoa 3 jam. Bahkan ada yang berdoa semalaman. Waduh, itu doa apa aja ya? Tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa tanya gitu ya. Kamu doain apa saja? Kok lama banget gitu ya? Saya doa sebentar aja udah habis gitu. Setelah pada waktu kita membaca, ternyata contemplative prayer itu adalah sebuah doa yang berbicara bukan mengenai saya mau sesuatu lalu saya ngomong sama Tuhan. Contemplative is a way of seeing. Secara spesifik ini adalah sebuah bentuk silent, berdiam. Wordless, doa tanpa kata-kata. Saya nggak tahu seberapa banyak kita familiar dengan hal wordless prayer. You just come in prayer and you just be silent. Wasting time with God, doing nothing. Kita melihat, diberikan sebuah anugerah untuk boleh melihat, membuka mata kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita kepada Tuhan untuk melihat sesuatu atau segala sesuatu itu sebagaimana Tuhan melihat. Maka itu pelan-pelan saya baru bisa mengerti kenapa David in the midst of crisis gitu ya, di padang gurun, kok dia bisa berdoa semalaman. Dan dia berdiam. Dia tidak minta sesuatu, dia tidak berdoa minta solusi, minta cepat-cepat segera dibebaskan dari kondisi yang gak enak ini. Saudara, he just silent. And ya, dia diam di hadirat Tuhan. Saudara sekalian, disitulah pelan-pelan saya mempraktekkan doa kontemplasi ini. Dan ternyata dari doa
3 macam doa ini saudara ya. Saya tidak mengatakan doa pertama atau doa kedua itu kita buang, bukan. Kita perlu berdoa makan, kita perlu berdoa syafaat, kita perlu berdoa pengakuan dosa dan itu kita lakukan. Tetapi fase doa yang mentransformasi, fase doa yang mengubahkan kita itu terjadi di dimensi contemplative prayer. I experienced that. Satu contoh terakhir. Saudara, saya kalau doa ngotot, saya doa sungguh-sungguh. Karena saya punya ekspektasi, saya punya iman. Saya tahu Tuhan pasti tolong saya. Saudara, pada waktu saya berdoa, sebenarnya berapa banyak saya kecewa di dalam doa saya, banyak sekali. Kenapa? Karena saya belum bisa melihat segala sesuatu itu menurut kacamatanya Tuhan. Karena saya lihat apa yang saya doakan itu dari sudut pandang saya dan apa yang saya inginkan. Sehingga circle doa saya atau lingkaran doa saya itu yaitu ya, doa, kecewa, sedih, gak doa lagi, terus absen doa, habis itu nanti udah agak reda, balik lagi doa. Jadi putarannya seperti itu aja, gitu ya. Jadi, tetapi doa sama sekali tidak menyentuh atau mengubahkan saya. Beberapa waktu ini ketika saya kembali exercise, mendisiplinkan diri untuk contemplative prayer, saya merasa ada beberapa hal yang hilang dalam hidup saya. I notice some of my dark side mungkin yang pelan-pelan mulai luntur. What's that? Controlling. Saudara, saya menotis bahwa di dalam doa sebenarnya it's not faith, itu bukan iman sih sebenarnya. I try to control God. I try to control the situation. Itulah yang saya alami dan saya lakukan. Saya tidak menyadari itu, tetapi saya lihat, saya bungkus kengototan saya di dalam doa itu dengan apa? I'm persistent, saya tekun berdoa. Tapi itu bukan genuine, bukan sesuatu hal yang pure, murni. Saudara, di dalam doa kontemplatif, Tuhan mengajarkan saya untuk melepas, untuk surrender, untuk menerima, untuk embrace segala sesuatu itu tidak semuanya harus berjalan seperti yang kamu mau. Ada kalanya kamu sudah berdoa dan itu baik gitu. Kamu berdoa untuk seseorang, kamu berdoa untuk sebuah acara. Tapi apa yang kamu targetkan, harapkan, it's not happen. And it's okay. Kamu tetap berdoa, kamu tetap bersyukur di situ. Saudara, contemplative prayer itu luas. Saya tidak membahasnya karena masalah waktu, tapi ada satu simple things yang kita bisa lakukan mulai malam ini ya. Bahkan mungkin besok. You just take 15 to 20 minutes every day. Saudara, kita mungkin kalau disuruh berdiam itu ngeri. Saya tahu ini nanti sebenarnya ada sebuah challenging baru gitu ya. Kalau saya tidak doanya suruh diem, gak buka suara, gak ada topik, gak tahu mau ngomong apa, pikiran saya melayang-layang. Wah, kemana-mana. Saya justru gak jadi fokus gitu ya kalau disuruh diam. Nah saudara, sebenarnya di dalam diam itu kita bertemu dengan siapa? Kita bukan hanya bertemu dengan Tuhan di dalam doa kita. Siapa yang kita temui di dalam doa kita? Yang Tuhan mau kita temui di dalam doa kita adalah ourself. Our true self. Our feelings. Our thinking. Saudara, itu tidak terjadi pada waktu kita nggak diam.
Itu tidak akan terjadi pada waktu kita tidak benar-benar take time untuk spend time with God. Saudara, selama 20 menit, saudara bisa Lectio Divina, artinya saudara pakai satu ayat, tidak perlu panjang-panjang. Mazmur 63 ini cocok banget. Saudara baca satu kali. Pembacaan yang kedua saudara lebih slowly. Kemudian pembacaan yang ketiga hanya fokus kepada satu kata saja atau satu kalimat. Learn to slow down yourself di dalam doa. Mungkin kita nggak bisa panjang-panjang, oke 15 menit. 10 menit pun oke, nggak apa-apa. Tapi benar-benar kita berdiam, benar-benar merenungkan keberadaan kita. Bukan hanya sekedar melakukan sebuah aktivitas untuk berdoa. Saudara, kita mau minta tolong Tuhan untuk boleh membantu kita bahwa relasi kita di dalam Tuhan sebenarnya terjadi setiap hari. Di dalam keseharian kita yang simple, waktu kita bangun, waktu kita bertemu dengan orang-orang pun, sebenarnya di situ Tuhan berbicara loh. Tuhan menyapa kita, Tuhan mengingatkan kita. The main problem is we didn't aware about that. We didn't aware about God's presence in our lives. Kita terlalu bising, terlalu noise-nya kita itu terlalu banyak. A lot of distraction, aku harus kerjain ini, ada yang harus put it aside. Taruh itu sebentar saja di samping. And you and God, kita dan Tuhan, spend time together in a contemplative way. Biar Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Ajar kami berdiam Tuhan, di dalam kesunyian, di dalam ketidakberdayaan kami. Di dalam keterbatasan kami, Tuhan menjumpai kami dan menolong kami untuk boleh berdekat kepadamu. Berikan kami kerinduan itu Tuhan. Kerinduan yang begitu rapuh, yang seringkali gampang sekali hilang oleh karena hal-hal di sekeliling kami. Tapi bantu kami Tuhan, taruh kerinduan itu terus. Dan kami membutuhkan Tuhan, anugerah-Mu untuk boleh berdekat kepadamu. Setiap hari Tuhan, setiap saat. Bukan hanya pada saat kami berada di gereja. Bukan saja pada saat kami melayani Tuhan. Tapi Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan untuk peka terhadap kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.